Saya tadi terkejut pas selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya tengok ada gambar, ada ustadz ganteng kali. Lama saya termenung, yang hebat lah orang ini mengeditnya. Sampai aku pun tak kenal. Masya Allah, memang dunia internet itu penuh kepalsuan. Di masjid lain kalau kepanasan disediakan kipas angin. Kalau di sini tidak disediakan tisu. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya sudah lama juga lah rasanya menyampaikan tausiah ini, tapi baru di Sido Mulyo inilah rasanya ceramah dalam akuarium. Ditengok orang itu dari luar. Ya Allah, tabarakallah. Sama-sama kita hormati Pak Camat beserta perangkatnya, ketua beserta seluruh pengurus masjid, hadirin hadirat, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, perempuan, tuan-tuan, jemputan majelis. InsyaAllah semuanya dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada malam hari ini, bersinergi membangun umat. Bersinergi ini bekerja sama. Bagaimana kita bisa bekerja sama membangun umat ini? Yang dibangun itu apanya? Sesuai dengan lagu Indonesia Raya, yang pertama dibangun itu adalah bangunlah jiwanya. Banyak yang tak hafal lagu Indonesia Raya nampak. Yang pertama dibangun dulu, bangunlah jiwanya. Setelah itu barulah bangunlah badannya. Jiwa ini bahasa Islamnya adalah membangun iman, membangun Islam, membangun spiritual, membangun akidah. Jadi masjid-masjid dan musola yang ada di Sido Mulyo bersinergi, bekerja sama untuk membangun akidah anak-anak kita, supaya mereka dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu dulu. Itu pokok pangkal yang pertama. Karena kalau selamat di akidahnya, yang lain mengikut insyaallah. Jadi masjid-masjid yang ada di Sido Mulyo yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Masjid dan Musola ini mesti membuat program-program untuk anak-anak dan anak muda. Yang orang tua ini memang udah ke masjid. Orang tua tak ke masjid tak apa-apa, karena sebentar lagi mati. Tapi anak-anak ini kalau tidak kita galakkan untuk program ke masjid ini, dia diambil oleh warnet, diambil oleh game online, diambil oleh judi online, diambil oleh seks online, diambil oleh macam-macam online. Ibu pun hati-hati, laki ibu diambil oleh pelakor online.
Mudah-mudahan selamat insya Allah, amin. Maka masjid mesti ada program malam dari maghrib ke isya. Jangan sampai masjid tidak ada program membaca Quran. Masjid kita ini masjid apa namanya? Saya tahu, kan ada tulisan. Pura-pura nanya aja. Masjid Al-Muhajirin ini mantap, AC-nya banyak, cuman entah hidup entah tidak. Tengoklah dari panasnya ini, minta ini. Masjid Al-Muhajir, Masjid Muhajirin ini dari maghrib ke isya ada anak-anak mengaji. Kalau tak ada anak-anak mengaji, maka carikan guru mengaji. Imam kita tadi Masya Allah bacaannya bagus, luar biasa. Jadi anak-anak mengaji khusus. Tapi waktu saya sebut anak-anak, bukan berarti oma-oma ini udah pandai mengaji semua. Memang kalau pas ramai-ramai Yasin semua pandai mengaji. Tapi pas disuruh sendiri-sendiri, Ibu-ibu, ada pengajian khusus tuh ibu-ibu. Hari apa bu? Pagi apa sore? Anak-anak dari maghrib ke isya wajib, otomatis dia sholatnya 2 kali berjamaah, maghrib berjamaah, isya berjamaah. Ibu-ibu, kalau di tempat saya, ibu-ibu saya khususkan sore habis asar baca Yasin, Fatihah, Qul huwallah, Rabbil falak, Rabbin nas, pangkal Al-Baqarah, ayat kursi, ujung Al-Baqarah, tahlil la ilaha illallah, berdoa, habis itu baru pengajian. Jumat pertama akidah sifat 20, wujud qidam baqa mukhalafatu lil hawadisi qiyamuhu binafsihi wahdaniyah qudrat iradat ilmun hayat sama basar kalam. Pekan kedua hadis, saya yang mengajar. Pekan ketiga akidah. Pekan pertama akidah, kedua hadis, ketiga akhlak, keempat fikih, yang kelima baru tahsin, memperbaiki bacaan Al-Quran. Jadi yang masjid-masjid di perumahan Sidomulyo, Perumnas yang sudah ada dari maghrib ke isya ini tolong diteruskan. Siap Bapak Ibu menyuruh anak-anaknya ke masjid? Saya tanya sekali lagi, siap Bapak Ibu membawa anak-anaknya ke masjid? Ini janjinya udah diikrarkan dalam masjid. Jangan ada dusta di antara kita. Tapi walaupun kita sedang mengaji, itu kresek itu diisi juga. Yang pura-pura khusyuk, nampak lalu isi juga. Yang isi 2000 masuk surga, cuman agak lama sedikit. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anak-anak ini kalau tidak kita bawa mengaji ke masjid, seandainya dia tempat agak sesat, mabuk-mabuk dia, sakau-sakau dia, karena pergaulannya di kuliah di kampus, tapi nanti di hari tuanya dia akan kembali ke masjid karena kita sudah meninggalkan kenangan. Ini anak-anak ini yang di jendela tengok tuh anak-anak. Ini omak pula ada. Hai guys. Anak-anak inilah yang akan Bapak Ibu jamin bahwa Masjid Muhajirin ini masih ada orang sholat 50 tahun lagi. Jamin. Saya yakin 50 tahun lagi masih tetap ada tablik akbar di sini. Dari mana Ustadz yakin? Anak-anak inilah yang akan menghidupkan masjid ini insya Allah. Sampai suara saya keluar, dengar kalian? Suara kalian tak ku dengar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan bangga dengan masjid yang besar, karena di Andalusia masjid besar sekarang jadi museum, tak boleh orang sholat di dalam. Jangan bangga dengan kota mayoritas muslim, dulu juga muslim,
betapa 700 tahun di Andalusia. Andalusia itu di mana Pak Ustadz? Real Madrid, Barcelona, Spanyol. Ada orang Islam di situ, tapi masjid sudah sempat dirubah menjadi museum. Zaman siapa itu perubahan? Ratu Isabella. Siapa namanya? Isabella. Isabella ini memaksa, kalau mau tetap di Spanyol kau mesti murtad. Kalau mau tetap tinggal di Spanyol, murtad kalian. Begitulah hebatnya kekuasaan politik. Belajar dari Spanyol. Politik kekuasaan kalau dipegang orang tidak seakidah. Tuh contohnya. Toleransi, toleransi, toleransi. Macam tak paham kita toleransi. Orang Riau inilah orang yang paling bertoleransi. Betul? Mana buktinya? Kalau dibilang orang Riau ini paling bertoleransi, mana buktinya? Kasih saya 3 contoh toleransi orang Riau. Mana yang anak muda? Aduh, anak muda. Kasih saya contoh 3 toleransi orang Riau. Itu. Kasih saya contoh 3 toleransi orang Riau. Di dekat airport ada tempat ibadah orang Hindu. Apa namanya? Pura. Pura. Waktu saya dipersekusi di Bali, muncul satu gerakan ingin merusak pura. Saya buat video pendek. Jangan kalian rusak pura yang ada dekat airport, karena itu dibangun oleh Pemda, pemerintah daerah Riau, ingin menunjukkan bahwa kita terbuka untuk siapapun. Contoh kedua, pergilah ke pasar bawah. Di pasar bawah itu ada kampung pecinan, kampung saudara kita Tionghoa. Jalan apa namanya? Inilah kalian jarang ke pasar bawah. Jalan karet. Saudara kita, kalaulah orang Islam ini radikal kepala kau kena pukul, sudah lama itu hancur dibakar. Jadi yang menuduh Abdul Somad radikal, aku penceramah di Riau ini. Kalau radikal aku udah rata itu semua dengan tanah. Rahmatan lil alamin. Contoh ketiga, di depan Masjid Agung An-Nur, apa nama bangunannya? HKBP, Huria Kristen Batak Protestan Halak Ita Sasudina. Jadi kalau ditanya apakah orang Riau ini menerima masyarakat berbeda suku, berbeda bangsa? Ya. Apa nama jalan yang paling besar di Pekanbaru? Jalan Sudirman. Paling panjang Jalan Sudirman, dari mulai tepi Sungai Siak sampai ke airport, kalau diteruskan sampai ke Teluk Kuantan. Jalan Sudirman paling besar. Apakah Sudirman itu orang Melayu? Jenderal Sudirman, Panglima besar gerilya, wong Jawa, sedulur sederek sedoyo. Apa nama gedung yang paling besar di Jalan Sudirman? Gedung Suman HS. Apa arti HS itu? Hasibuan. Di sampingnya ada gedung lagi, kantor gubernur, namanya Gedung Kaharudin Nasution. Nasution itu orang Melayu. Mandailing Natal, Tapanuli, Riau terbuka untuk semua orang. Pekanbaru jumlah penduduknya 1.200.000. 1.200.000. Suku yang pertama Minangkabau, yang kedua Jawa, yang ketiga Melayu. Dengan bangganya orang Melayu berkata, bumi lancang kuning, bumi Melayu. Orang nomor 3. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Di mana orang Melayu bertanja, di situ perempuan bertudung. Allahu Akbar. Jadi kita bisa bersinergi kalau kita bisa bekerja sama antar suku, antar agama. Masalah antar agama, jangan ajari orang Riau ini bekerja sama, bersinergi antar agama. Tapi dalam masalah akidah,
jelas, wala ana abidum ma'abattum wala antum abiduna ma'abud lakum dinukum. Jangan latah, ini banyak latah. Kunjungi pula, berselawat pula di dalam tempat ibadah dia. Salatullah salamullah. Apa ini? Ini namanya sinkretis, menggabungkan agama. Saudara kita itu pun tidak senang karena itu merusak agamanya. Ini nanti akan lahir generasi yang membingungkan seperti yang terjadi di Campa. Gara-gara ingin damai, akhirnya orang Islam bergabung dengan Hindu. Hindunya rusak, Islamnya rusak. Islam tidak, Hindu tidak. Kita ingin tetap Muslim, kau saudaraku dengan agamamu, kami dengan agama kami, tapi membangun lingkungan kebangsaan dalam bingkai NKRI. Kita tidak lagi tinggal di negara Kesultanan Melayu Riau Siak Sri Indrapura, karena Sultan Syarif Qasim II sudah menyerahkan kedaulatan tahun 1946 kepada Presiden Insinyur Soekarno. Sekarang kita sudah berada di Indonesia. Indo artinya India, Nesia artinya pulau-pulau. Indonesia pulau-pulau yang ada di balik India. Makanya kita agak-agak mirip-mirip India sedikit. Kulitnya aja, hidungnya jauh. Saya tadi terkejut pas selesai sholat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pas saya tengok ada gambar, ada ustadz ganteng kali. Lama saya temenung, yang hebat lah orang ini mengeditnya. Sampai aku pun tak kenal. Masya Allah, memang dunia internet itu penuh kepalsuan. Saya takutnya ini direkam orang ini, di fotonya, besok dipostingnya di Instagram sama Facebook. Temukan 8 perbedaan. Siap jaga persatuan? Ya. Kalau beda agama di Pekanbaru, di Riau kita bisa menjaga persatuan, apalagi sesama masjid dan musola. Ini acara besar ini bisa terwujud. Ini kan karena rukun antara masjid dan musola ini kan, betul? Walaupun penetapan masjid ini memang agak lama juga saya dengar musyawarahnya. Saking cintanya masjid-masjid ini. Setiap masjid nih katanya Ustadz Somad mesti ke masjid saya, Ustadz Somad mesti ke masjid saya. Sedangkan jadwal Ustadz Somad ini 1 bulan untuk Pekanbaru cuma 5 titik. Khutbah Jumat, Jumat sore, malam Sabtu, Sabtu subuh, Sabtu siang. Yang mau diisi ini 1000 masjid di Pekanbaru. 1 bulan jatahnya cuma 5. Berarti 1 tahun cuma berapa itu? 60 masjid. Kalau saya isi ini 2 gondangnya. Kalau tak saya berhenti, masjid ini berhenti. Alhamdulillah, bersatu musola dan masjid Sidomulyo, dipilihlah Masjid Muhajirin. Kenapa Masjid Muhajirin ini yang lulus? Saya yakin dan percaya karena dilihat dari sarana prasana, memang Masjid Muhajirin yang paling bagus mungkin. Karena saya belum juga nampak masjid yang lain. Sound sistemnya bagus, kaligrafinya bagus, AC-nya, kipasnya bagus, atapnya bagus, ada daftar keuangannya lengkap, walaupun belum ada duit masuk nampaknya. Ya, belum ada duit keuangan masuk. Ada pula lapor keuangan anak yatim, fakir miskin, suara imamnya bagus, kaligrafinya cantik. Jadi mudah-mudahan masjid-masjid lain ambil contoh Masjid Muhajirin ini, insya Allah. Ada sekolah MDA-nya. Nah, ini penting. Jangan masjid itu hanya sekedar subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Anak-anak sekolah di mana? Jadi kalau membangun masjid ke depan, siapkan tanah lapang, tanah kosong, supaya ada anak-anak sekolah MDA. Tapi anak sekolah MDA, alah nasib MDA sekarang, hidup segan mati tak mau, macam kerakap tumbuh di batu. Tapi mau menghidupkan MDA ini mudah saja. Buatkan perda, peraturan daerah. Siapa yang anaknya tak punya ijazah MDA tak boleh masuk SMP. Bisa apa tak bisa? Bisa. Kalau dibuat perda macam itu,
siapa yang tak lulus MDA tidak boleh masuk SMP, tak boleh berbini, untuk mengentaskan buta huruf Al-Quran. Bapak setuju? Iyalah bapak setuju, bapak udah berbini. Yang belum nih, berapa banyak sekarang kepala rumah tangga tak pandai mengaji. Waktu ditanya mengaji, pandai kau mengaji? Pandai pak. Coba baca, wadduha wallaili idza saja. Rupanya kena hafal. Hebat Masjid Muhajirin ini, disediakan tisu karena panas. Di masjid lain kalau kepanasan disediakan kipas angin, kalau di sini tidak disediakan tisu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ada pula pengawalnya sebelah kanan. Pengawal pun kepanasan pergi pula ke belakang mencari kipas angin. Anak-anak jangan sampai tak mengaji, karena tanggung jawab mengaji ini tanggung jawab ayah atau ibu. Ayah, bapak hati-hati pak, bapak akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Sudahkah kau ajar anakmu mengaji? Yang sudah menyerahkan anaknya ke Muhajirin, alhamdulillah. Yang belum menyerahkan, walaupun malam ini banyak yang tak datang, karena penduduk Muhajirin ini kabarnya berapa perumahan Sidomulyo nih? Hah? 5 masjid, 1 musola, penduduknya tadi 20.000 berapa? Jadi kalau 20.000 penduduknya, ini paling 10%-nya ini. Ini upil-upilnya aja bang. Artinya banyak yang tak ke masjid. Dan kalau mereka datang ke masjid, terlalu penuh masjid ini membludak. Mungkin di masjid lain, atau mereka mungkin streaming. Tapi saya yakin pesan-pesan malam ini sampai ke telinga mereka, karena mereka semuanya punya paket dan menonton channel Ustadz Abdul Somad Official. Subscribe, like, share, and comment. Salah Pak Ustadz, malam ini bukan di channel itu, ada channel baru, namanya channel Tabung Wakaf Umat. Semua duitnya untuk pesantren Yayasan Tabung Wakaf Umat, keluar dari Leton. Ingat Leton? Ah, itu ada Simpang Bingung, tahu Simpang Bingung? Ah, belok ke kiri sebelum pemakaman Covid, ah disitulah letak pesantrennya. Sebelum masuk TPU, singgah dulu ke YTWU. Kalau udah ke TPU, jangan ke YTWU lagi, karena kami tidak menerima hantu. Yang kami terima hanya manusia yang ada di situ. Oke, boleh buka handphone semuanya? Boleh, silakan buka handphone. Enggak, buka YouTube. Udah, buka YouTube. Ah, tulis di YouTube itu Tabung Wakaf Umat. Ah, tabung. Saya tidak ada ngajak subscribe untuk channel saya, tak ada. Channel saya itu 20 lebih subscribernya dah. Tabung Wakaf Umat. Udah dapat? Ah, Tabung Wakaf Umat. Ah, itu dia. Subscribernya sekarang 455.000. Videonya 629. Ah, itu dia. Video yang terakhir, ini khutbah saya tadi 3 jam yang lalu, sudah ditonton 935 orang. Kenapa sedikit kali yang nonton? Bagi yang belum subscribe, subscribe. Oh, saya rupanya belum subscribe. Ah, udah aku subscribe Ustaz. Ngajak orang subscribe, rupanya kita belum subscribe. Keuntungannya, duit dari TWU ini semuanya masuk. Jadi Bapak Ibu yang menonton channel ini otomatis sudah berinfak untuk Tabung Wakaf Umat. Tabung Wakaf Umat bukan punya Abdul Somad. Kalau mati Abdul Somad, mati Ustadz Al-Nob, entah mana di antara kami ini yang duluan, terserah Allah SWT. Kami tak ada meminta. Ustadz Al-Nob tak pernah berdoa, ya Allah matikan Ustadz Somad dulu, tak pernah. Saya pun tak pernah begitu. Kami selalu berharap bersama kami di YTWU mudah-mudahan bisa bertetangga di surga. Bapak-bapak ikut juga, cuman agak lama sedikit. Insya Allah kita bersama dengan Nabi Muhammad SAW.